Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kembali menyaksikan video yang lagi viral, adanya penistaan agama menurut kaum Islam, yaitu Pendeta Gilbert. Dan hal ini yang membuat iman kekristenan semakin kokoh sebenarnya, bahwa ketika masalah itu datang, maka iman kekristenan ketuhanan Yesus semakin dibuktikan. Dan hal itu ditanggapi juga oleh para apologet Kristen Indonesia, adanya penistaan agama, apakah itu benar atau tidak. Mari kita dengarkan bagaimana para apologet Kristen Indonesia menanggapi hal itu. Berikut ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Fer. Kita selalu bersama Pendeta Gilbert, Pak. Ya. Kalau sebenarnya saya lihat itu bukan penistaan. Tidak ada ayat Al-Quran yang disampaikan kok. Daripada Zuma ini kan monoton. Tadi videonya saya nonton, dia monoton. Sebut-sebut ayat Alkitab, masalah bilangan 18, ya, masalah perpuluhan. Saya kira mereka ini umat cengeng, mau berani sebut ayat Alkitab, mempelintir ayat Alkitab, 2 Korintus 11 ayat 8. Itu lagi deh, Korintus 11 ayat 8. Oke. Siapa nih, bro? Sam ya? Samun ya? Mau siapa sih? Sam ya? Sam. Salam semuanya. Oke, kita sambil menunggu. Silakan Sam. Silakan sampaikan apa, mau sampaikan apa? Mbak Sam, kok minta suara? Minta naik baru? Ya, silakan. Yang mau naik sampaikan silakan. Yang mau ajak ribut juga nggak apa-apa. Kita ribut-ributan di sini. Detroit, connect Detroit. Yang lu bicara-bicara bom tuh. Ayo Detroit, connect. Halo, selamat pagi menjelang siang. Pak Tri. Ya, selamat pagi. Shalom Pak Bom. Ya, pagi, shalom, selamat menjelang siang. Di sini udah siang jadi. Udah mau jam 12. Iya. Kalau orang di sini masih pagi di Nias. Oh, di Nias. Jauh ya, Nias jauh ya. Nias mana, Pak? Nias mana? Nias Selatan. Saya juga Nias ini kebetulan nih. Oh, berarti Teman saya lagi di ada 3 orang di sini nih Pak Bom. Bercokol di channelnya Pak Bom nih. Saya hanya mau komentari saja Pak Bom. Silakan. Sepertinya, maaf. Sepertinya bangsa ini, negara ini bukan kita punya. Kalau istilah saya bukan torang punya. Iya, betul. Ya. Jadi apa yang dialami, saya sangat-sangat prihatin, tetap support walaupun memang hanya lewat doa buat Pak Gilbert, ya. Ya, kita minta yang terbaik, apa yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik untuk hambanya. Betul. Dan pasti beliau diberi hikmat juga. Jadi itu yang saya perhatikan, bahwa orang bangsa ini bukan kita punya, mereka punya bangsa ini, negara ini. Saya berani katakan seperti itu. Saya tidak memprovokasi, tetapi ini fakta, ini kenyataan. Ya, fakta di lapangan ya. Ya, kadang saya fakta juga di lapangan. Saya kadang-kala diskusi kami dengan para petinggi-petinggi. Saya ada terlibat dalam grup Al-Lemhanas. Mereka juga mengakui gitu loh. Pada prinsipnya bahwa negara ini, bangsa ini bukan punya orang-orang minoritas. Saya pakai istilah seperti itu. Negara ini, bangsa ini adalah orang-orang mayoritas punya. Suka atau tidak suka, itu yang terjadi. Itu yang fakta yang ada di lapangan. Jadi walaupun orang sudah bicara di luar daripada konteks mereka, artinya bahwa hanya menyinggung seperti apa yang dia sampaikan oleh hambanya Pak Gilbert, itu tidak ada ayat. Tapi mereka bisa memelintir kalimat-kalimat itu, kata-kata itu. Yang sedihnya
para pejabat-pejabat yang terkait di dalamnya kok tidak bisa bersikap dengan penuh bijaksana. Itu saja sih. Kalau saya, ini yang terjadi sangat-sangat prihatin. Itu. Betul. Baru Zuma nih. Salam. Zuma nih ngomong di media. Iya. Dia mengambil ayat-ayat Alkitab. Ya. Bila masalah perpuluhan baru dia nantang pendeta Gilbert. Saya bilang kau mulut besar. Dia bilang saya live di online maupun di offline. Los bom ada nih, kenapa kau tidak berani sama saya lagi? Nah, dia kan janjinya diskusikan 5 kali. Saya sering perhatikan si Zuma ini, tapi tidak pernah masuk. Saya juga sering ikut live Pak Bom itu pagi sore itu saya sering ikut, tapi tidak pernah saya lihat dia nyelonong lah gitu di komen itu. Nggak ada. Dia kan janji kan kita 5 kali, 3 kali sudah kita ketemu, 2 kali lagi tentang Tuhan apa hantu atau siapa yang terkutuk, itu video rekamannya. Kalau bicara bilang terkutuk, ku mampus, ku balik lagi dia tuh cuma berani mau diskusi dengan pendeta-pendeta satu arah. Kalau saya kan nggak mau 2 arah, saya nggak mau 1 arah, nggak mau saya. Kalau diskusi kan dibilang pernyataannya, kami siap membahas Alkitab maupun kita punya hadis Al-Quran. Ya sudah, kemarin saya tanya Al-Quran aja dia nggak jawab, pakai otaknya saja ngomong dalilnya mana, nggak ada, percuma. Coba suruh dia naik sini. Tinggal kalau kalah lapor. Apa itu lapor? Mana Tuhannya itu? Cari waktu, jangan jago kandang. Kemarin gua live itu bukan di kandang saya bertamu di orang. Hah? Oh iya. Saya lihat juga yang kadang begitu. Mereka Pak Bom itu beraninya itu kalau ada 2-3 orang. Kalau sendiri tidak ada yang mendampingi mereka, mana mereka berani untuk berdebat. Tidak ada. Saya perhatikan mereka berani kalau ada di sampingnya, walaupun muncul di channel-channel itu, mereka akan berani kalau ada di sampingnya 2 atau 3 orang. Kalau sendiri mereka tak berani. Ditanya bilang itu doif, padahal tulisannya sohih, masih bilang doif. Ditanya Alkitab juga aneh juga. Jago memelintir. Iya, diambil kan di 2 Korintus 11 itu ayat 8. Coba kita baca, dia bilang itu Paulus merampok. Kok tidak mengerti bahasanya, makanya baca dari ayat 7 sampai selanjutnya. Mereka ini memang pelintir ayat Alkitab. Ya, betul. Kalau Alkitab itu ada urutan, kalau kitabnya mereka, saya nggak tahu. Mari kita diskusi. Ayo. Nanti saya tanya lagi, hewan melata saja nggak bisa jawab sampai sekarang. Saya tanya siapa kepala tak putar ke belakang nggak bisa jawab. Saya tanya menjaga siapa nggak bisa jawab. Belum saya tanya yang aneh-aneh. Saya sudah siap pertanyaan bilang siapa yang terkutuk, saya sudah siapkan di kepala saya itu. Kemarin kan Bapak nonton saya tanya sampai saya capek kan tanya mereka kan. Iya. Ya itu mungkin dia sendiri. Kalau dia berdua pasti dia berani naik. Kalau sendiri dia tidak akan berani naik. Yang saya perhatikan mereka seperti itu. Paling tidak orang ada 3 orang di sampingnya. Saling menopang. Offline kau berani. Sebentar Pak. Ya, silakan. Bom babi kau. Anjing babi kau. Oh, ini ajaran nabimu. Ini ajaran nabimu. Oh, ini Tuhan mau ajar kau begini. Tuhan mau ajar kau begini. Hanya itu yang mereka bisa. Kau tidak berani. Open kamera dulu kawan saya. Ayo, Kacun. Kau mabuk kencing unta. Kau mabuk kencing unta. Kau tadi sembahyang di mana? Di kencing unta kan di mana? Debat offline di Jakarta. Ada kok mayoritas. Kenapa lu nggak berani open kamera? Ayo, open kamera. Buka kamera. Ada yang panas. Buka kamera, cepat. Kadrun. Berani mereka. Nggak berani. Cuma tahu aja. Mereka berani kalau sendiri hanya itu yang diucapkan. Maki-maki aja. Dia pakai lagi tulisan bahasa Ibrani. Doang kau apa pakai tulisan bahasa Greek? Di online doang.
Berani nggak debat offline? Ayo sini, Gua datang tantang di Papua sini. Sini sudah. Di Papua Barat ya. Di Papua Barat. Berani nggak lu debat offline? Ya sini ada offline di Papua Barat sini, di Manokwari, Papua Barat. Sini di Manokwari. Lu di mana lu? Saya di Manokwari, Papua Barat, Kota Injil. Papua, Pak. Ngomongnya aja sudah salah. Ngomong aja udah salah lu. Debat offline aja Coba lu berani. open kamera, coba open kamera Debat lu. congor beraninya di offline. Kok congor? Berani nggak lu? Gua ini open kamera, Abdul. Lu mah bikin cerita. Makanya manusia itu jangan disembah. Siapa sembah manusia? Lu sembah batu lu. Lu sembah batu. Lu takut perpuluhan tuh kagak. Saya tanya sama lu, yang menghapus dosa itu Tuhan atau batu? Hah? Apaan? Gua tanya, lu mau lihat? Gua kasih lihat lu sembah batu. Itu manusia Batu kok bisa sembah. menghapus dosa enggak? Bego. Gua Yang tanya, keluar dari Maria. yang bisa menghapus dosa manusia itu Tuhan atau batu? Panas. Keluar dari Maria itu siapa? Itu kan manusia. Manusia ke Tuhan. Goblok banget kau. Dul, lu Udah tahu dia manusia kau sembah kau. Gua Bodoh tanya kali sama kau. lu. Gua tanya sama lu. Siapa juga yang sembah manusia? Gua di sini Tuhan lu. Turun Kenapa dia. lu turun? Turun dia, Kenapa? selari dia. Inilah ya. Kasihan. Kita sudah menyaksikan bagaimana para apologet Kristen Indonesia menanggapi Ustaz Juma, di mana Ustaz Juma sendiri melaporkan pendeta Gilbert kepada yang berwajib. Dan menurut para apologet Kristen Indonesia tadi, mereka menanggapi bahwa ternyata Ustaz Juma dan para apologet Islam yang lain, mereka hanya lebih besar mulut di kandang mereka masing-masing. Tetapi ketika ada sesuatu penjelasan tentang ketuhanan, bahkan bagaimana kekristenan itu sebenarnya, dan mereka tidak terima. Mereka hanya dengan memaki-maki orang Kristen. Dan hal yang perlu kita ingat dan juga kita perlu lakukan adalah tak perlu harus membalas mereka. Kita hanya mendoakan mereka supaya Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Isa Almasih bekerja dalam hati mereka, supaya mereka juga disadarkan oleh Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Ya, ini tanggapan saya. Semoga video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.